Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera, semuanya sehat, amin, semuanya diberkati Tuhan, amin. Bisa tidur nyenyak semalam-malaman kemarin, sudah bisa tidur nyenyak. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan dan kita sembah Dia. Setelah itu kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Pemuji kita akan mengajak bersama-sama untuk memuji. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Amin. Milikilah kasih, kasih yang sejati, kasih yang tidak egois, kasih yang memberkati. Tuhan pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih murah hati, kasih-Mu kudus-Mu Tuhan, amin, amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan, amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti hati, kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Ajarilah kami ini saling memaafkan, amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan tiada batasnya. Oh, haleluya. Batasnya. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu tiada batasnya bagi kami. Ajarilah kami terus Tuhan untuk saling mengasihi dan memaafkan. Kami mau memiliki pribadi seperti pribadi-Mu Yesus, yang selalu memiliki cinta kasih yang sejati, memiliki kelembutan bagi setiap mereka Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, ajarilah kami terus Tuhan untuk mengerti akan semua kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami terus ya Bapa,
untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati di dalam nama Yesus. Ajarilah kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini Bapa, dan kami siap menerimanya di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini saya memberikan judul memberi makan serigala. Loh Bu, kok memberi makan serigala? Yuk kita masuk dalam firman saja gitu ya. Di sini ada dua macam perhambaan. Nah, saya mengajak dalam Roma 6 ayat yang ke-15 dari judul perikopnya. Dua macam perhambaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul ini memberi makan serigala supaya mudah untuk saudara ingat. Serigala itu adalah binatang yang paling jahat ya. Serigala itu binatang yang menakutkan, yang bisa mencabik-cabik tubuh manusia. Itu adalah serigala. Berarti karakternya karakter apa? Karakter yang keras sekali. Nah, di sini ada juga serigala yang baik. Serigala yang baik cuma gitu aja ya. Tetapi serigala yang jahat dia egois sekali. Nah, di sini saya gambarkan dengan serigala itu. Dari judul ini dua macam perhambaan. Di ayat 15 kita baca sampai ayat yang ke-23. Kita baca dulu ayatnya ya. Yuk. 1, 2, 3. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Saudara harus berani mengatakan tidak. Karena di bawah hukum kasih, sakarpe dewe sembarangan gitu. Ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, pertanyaannya, baik atau tidak benar, baik atau jahat? Yang membawa kepada dosa atau membawa kepada kebenaran? Keputusan ada pada saudara sendiri. Mana yang saudara beri makan? Sepertinya di dalam kita itu ada dua serigala. Yang satu serigala jahat, yang satu serigala baik. Terserah siapa yang mau diberi makan. Lanjut dulu ke dalam firman-Nya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mulai sudah ada perubahan setelah kita mengerti. Nanti ilustrasinya ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Oh, haleluya, haleluya. Ini adalah suatu peringatan yang luar biasa buat kita. Saya yakin dan percaya ketika saudara terus menghamba kepada Allah Bapa, menghamba kepada pimpinan kuasa Roh Kudus, maka serigala yang saudara beri makan adalah serigala yang bijaksana. Lanjut ayatnya 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika menjadi hamba dosa, kejahatan merajalela, keakuan, keegoisan, mau sendiri gitu ya, itu rela mencemarkan dalam kehidupan. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dibawa mati, semua kejahatan dibawa mati. Orang jahat mati, orang baik mati. Ketika orang jahat yang mati, yang ditinggalkan adalah kecemaran. Tetapi ketika orang baik yang mati, yang ditinggalkan kenangan. Nah, saudara tinggal pilih mau kecemaran atau mau kenangan gitu.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, perhatikan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Wah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita baik ya. Dilingkari ayat 22 dan ayat 23. Peringatan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Milikilah kasih karunia, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jangan kau menjadi hamba dosa. Ketika waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita, mari kita mengarahkan diri kita, hati kita hanya kepada Kristus. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sepertinya di dalam diri kita itu ada dua serigala, yang satu serigala yang baik, yang satu serigala yang jahat. Mari kita terus memberi makan kepada serigala yang baik. Ketika kita memberikan serigala yang jahat, maka kita mengalahkan kedagingan ini. Ketika kedaginganmu dikalahkan, maka engkau menanggalkan semua keegoisan. Kita senantiasa berjuang melawan keegoisan dan keinginan dosa. Ya, ini saya tulis di sini gitu dengan catatan saya. Keduanya bangkit di dalam diri kita. Perhatikan ya. Kita senantiasa berjuang untuk melawan keegoisan dan keinginan dosa. Keduanya bangkit di dalam diri kita dan menekan kita secara luar biasa supaya kita mau memuaskan mereka. Keduanya seperti rasa lapar yang tak tertahankan dan rasa haus yang tak terpuaskan. Mulanya mereka hanya suatu keinginan kecil yang tidak berbahaya, tetapi kemudian mereka bertambah kuat dan akhirnya mengendalikan kita. Jangan sampai saudara terkendalikan oleh keegoisan dan keemosionalan saudara. Seperti apa yang tertulis di ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu, perhatikan, kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, saudara adalah hamba orang itu. Ketika kita mengabdi kepada hamba yang kasar, hamba yang jahat, hamba yang penuh egois, ya kita akhirnya mengabdi ke sana. Kita diberi makan yang di sana, gitu ya. Yang harus saudara taati, baik dalam dosa yang memimpin saudara kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin saudara kepada kebenaran. Nah, kalau kita taat kepada yang salah, itu akan menjadi salah. Tetapi di sini saya mau mengatakan, mari kita mengerjakan firman ini, jangan mengabdikan diri kepada hal-hal yang salah. Dengan ayat 14 di situ dikatakan, kita naik sedikit ya, di dalam Roma 13 ayat yang ke-14, kita ke Roma sebentar. Kita ke Roma 14. Di dalam Roma 13, di sini ada sedikit, nanti kita kembali lagi. Nanti kita kembali lagi ke 6 ya, di 14. Di sini diperingatkan buat kita, jangan kau mengabdi kepada yang ada di ayat 16 tadi. Kita harus tahu itu kejahatan. Tetapi Tuhan mau, Paulus mengatakan kepada Roma, mengatakan kepada kita saat ini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu. Jangan kau memuaskan dengan keinginannya, tapi patahkan dan gagalkan segala keinginan itu. Amin. Nah, ketika saudara bisa menggagalkan keinginan-keinginan itu, kita merawat tubuh kita dengan baik. Gitu ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan yang apa? Keinginan yang ini tadi.
Apakah kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Harus taat di sana. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita di pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita nggak perlu memuaskan keinginan yang tidak baik, yang membawa ke dalam dosa, yaitu apa? Keakuan, keegoisan, dan kesombongan. Kita harus mempercaya yang dikatakan Allah kepada kita mengenai kekuatan pencobaan. Ketika pencobaan itu datang kepadamu, engkau terus bersandar kepada kuasa kasih-Nya, maka percayalah engkau akan terluput dan terlewatkan dari segala hal-hal yang tidak benar. Tuhan selalu mau mengajarkan kebenaran di dalam kita. Kita pun harus percaya bahwa Roh Kudus akan membantu saudara untuk bertahan atau untuk membebaskan saudara dari kekuatan pencobaan itu. Roh Kudus tidak pernah jauh darimu. Ketika saudara terus berintim dengan Roh Kudus, ketika saudara terus bersandar kepada kekuatan keilahian, Dia yang akan memberikan pertolongan buat saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga, tidak meninggalkan dan membiarkan engkau begitu saja, tetapi Roh Kudus ditinggalkan bagimu sebagai penolong untukmu. Saudara percaya? Amin. Yang percaya, haleluya. Ketika saudara mengatakan amin, percayalah dalam segala pencobaan itu, saudara akan mampu menjalannya. Maka dari itu, memberi makan serigala ini tadi, jangan memberi makan kepada serigala yang jahat, tetapi berilah makan kepada serigala yang baik. Diri kita ini dihuni oleh serigala. Lupu, gimana kalau diri kita dihuni oleh serigala? Iya, yang satu serigala jahat, yang satu serigala baik. Sebaik-baiknya orang kadang juga masih marah, betul nggak? Maka dari itu saya juluki serigala gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengendalikan dan memberi makan serigala yang baik ini, saya yakin dan percaya dia akan menurut, dia akan taat, dia akan mengerti. Dengan bagaimana cara memberi makannya? Yaitu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, membaca firman setiap hari, berdoa, mengucap syukur, memuji dan menyembah, serta memuliakan Allah yang menciptakan serigala ke dunia ini. Haleluya. Serigala juga ciptaan Allah loh, bukan cuma saudara, tapi serigala juga ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi saya mengambil contoh yang keras gitu. Yang keras itu bukan yang lembek-lembek, tetapi yang kerasnya itu semacam serigala. Di sini saya tulis kembali, namun kemudian muncul bagian yang susah dilakukan ketika keinginan jahat minta dipuaskan. Nah, maka dari itu jangan engkau berkompromi dan memberi makan kepada serigala yang jahat. Supaya apa? Supaya dia tidak meminta untuk saudara puaskan, supaya dia dikalahkan. Yang ada hanyalah yang baik saja. Seperti pujian yang kita pujikan dari tadi. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Isinya cuman kasih. Isinya cuman kasih. Ketika serigala yang baik yang muncul di dalam hidupmu, muncul di dalam hati dan pikiran saudara. Kita harus berkata, tidak, aku tidak mau memuaskan engkau yang jahat, hai serigala. Diam kamu. Aku mau mengasihi. Kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih itu memaafkan. Maka dari itu dikatakan apa yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 14 tadi, janganlah saudara merawat tubuh saudara untuk memuaskan keinginan si jahat itu, tetapi biarlah kita berkenan, berhubungan, terus berintim dengan Tuhan, berkenanan dengan Tuhan Yesus, memperkenankan diri dengan Tuhan Yesus, maka saudara akan menjadi orang yang lemah lembut, yang penuh penguasaan diri, yang memaafkan, yang selalu menunjukkan kasih yang sejati. Ingat, apa yang kita puaskan keinginannya akan mengendalikan kita. Amin. Keinginan yang kita puaskan
Itu yang akan mengendalikan kita. Ketika saudara memuaskan yang lemah lembut, yang penguasaan diri, yang penuh cinta kasih, maka dialah yang akan mengendalikan saudara. Tetapi kalau yang dikasih kesempatan itu yang egois, yang kasar, yang jahat, dia akan berbuat yang jahat untuk kita lakukan. Tetapi saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak memberi makanan kepada yang jahat, tetapi kita memberi makanan kepada yang baik. Hari ini tanggal 1 ya, di hari Sabtu tanggal 1 Agustus kita sudah mengawali di bulan Agustus, dan Tuhan memperingatkan kepada kita di awal Agustus, saudara dan saya harus memiliki kebaikan hati, kebijaksanaan, menanggalkan segala kekerasan dan keegoisan. Mari kita terus memberi makan serigala kita yang baik, yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam karakter kita. Ada yang jahat, ada yang baik. Kita beri makan yang baik. Amin. Ketika kita memberi makan yang baik, maka timbul berkat yang luar biasa untuk memberkati orang lain. Amin. Haleluya. Saudara jangan segan untuk menolaknya. Ini di sini saya tulis, lebih mudah menolak keinginan jahat yang pertama muncul daripada memuaskan berbagai keinginan yang mengikutinya. Kita tolak aja keinginan yang jahat yang muncul, pergi. Aku tidak mau. Aku mau mengasihi, aku mau mencintai, aku mau mengampuni, aku mau memaafkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok kita ibadah raya perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kami mau terus belajar dan belajar penuh dengan kepekaan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana, kami boleh menjadi orang yang memberkati, kami boleh menjadi teladan Kristus yang sejati, karena kami ini adalah Alkitab-Mu yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengalahkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu melalui karakter dan sifat-sifat kami ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur esok pagi Bapa kami akan mengikuti ibadah raya sekaligus dalam perjamuan kudus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan semuanya menyertai anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa esok pagi.